Tiga cara promosi bisnis paling efektif dan kita akan pakai Facebook Live dan ini bisa Anda lakukan tanpa harus menambah modal maupun keluar duit ya. Nah, cuman pastikan Anda udah punya HP-nya atau Anda udah punya kuota untuk Anda membuat video ini. Jadi, bagaimana sih caranya untuk Anda mulai melakukan promosi bisnis Anda? Kita akan pakai Facebook Live. Nah, sebelum saya jelaskan kenapa kok kemudian kita pakai Facebook Live, perkenalkan nama saya Chris Suteru. Saya membantu pebisnis Anda berarti untuk meningkatkan omset Anda, profit Anda, terutama lewat konten video eh, di internet. Ya, jadi kalau seumpama Anda butuh tips dari saya, saran dari saya, Anda bisa masuk di website saya, Anda bisa kontak saya lewat Instagram atau mungkin bisa lewat kelas coaching. Oke. Nah, jadi hari ini kenapa kok kemudian kita pakai Facebook Live? Ya, kenapa kita pakai Facebook Live? Pertama, karena saya baru aja ketemu dengan salah satu seniman tua di Kota Tua, ya. Ini seniman tua juga memang seniman tua. Jadi senior banget orang ini. Nah, kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena beliau tuh bahkan dipanggil sebagai Opa Siluet. Nah, Opa Siluet, mungkin Anda pernah dengar namanya. Beliau udah dipanggil di TV, masuk koran, dipanggil oleh artis-artis untuk kemudian jasanya dipakai gitu ya. Nah, ini sebetulnya salah satu bentuk solidaritas kita yang luar biasa. Karena artinya Anda mau banget membantu orang-orang ini untuk supaya bisa tetap terjadi putaran ekonomi. Intinya begitu. Nah, kemudian nggak sengaja saya ketemu dengan Oma Siluetnya dan beliau tanya kepada saya, Pak, bagaimana cara untuk saya kemudian bisa membuat apa yang saya kerjakan saat ini itu bisa dilihat oleh banyak orang. Kita butuh banget internet, Pak. Tapi saya udah belajar beberapa kali nggak nyambung, ya. Nah, lantas apa solusinya? Cara yang paling sederhana adalah harus pakai sosial media karena di saat ini kota tua ataupun tempat-tempat wisata yang selama ini kita harapkan udah tidak seramai dulu. Bahkan mall yang begitu prestisius orangnya juga bisa dihitung dengan jari. Sangat sepi di hari-hari biasa. Anda mau mengandalkan berapa banyak orang yang kemudian masuk ke toko Anda kalau yang datang itu udah dikit banget. Tokonya ada 100, yang datang 100, berarti masing-masing jatahnya satu. Kebayang dong berapa omset ketika di periode-periode seperti sekarang. Nah, jadi saya punya seorang teman yang di saat itu buka toko tas di Mangga 2. Cuma bedanya Mangga 2-nya ini adalah Mangga 2 yang sepi, yang gudang. Nah, beliau cerita begini kepada saya. Dulu saya mainnya di online. Jadi zaman ketika orang-orang jualan tas di BB, dia mainnya di online. Terus kemudian kalau orang-orang mau lihat barangnya, boleh datang ke toko. Ada toko di Mangga 2 waktu itu. Cuma Mangga 2-nya Mangga 2 yang sepi, yang grosir, bukan yang ITC. ITC kan rame banget. Ya, itu ceritanya seperti itu. Nah, lantas orang-orang bingung. Kok tiap hari ada aja orang yang datang ke tokonya itu? Padahal ini toko sepi banget tempatnya, ya. Sampai akhirnya yang punya toko merasa bahwa ini toko feng shui-nya bagus. Karena begitu teman saya masuk ke situ, jadi rame. Padahal satu mall sepi. Nah, singkat kata, sewanya dimahalin dong. Akhirnya nggak bisa perpanjang di situ karena mahal banget. Ya udah, intinya selesai di sana. Nah, yang perlu Anda pelajari dari kisah ini adalah Anda perhatikan baik-baik. Banyak orang merasa bahwa feng shui ini penting banget. Padahal setelah toko tersebut dibuka sendiri sama yang punya, ya, yang punya tempat, dia buka toko yang sama juga jualan tas. Apa yang terjadi? Sepi juga. Nah, teman saya kasih catatan buat saya bahwa Chris, yang orang-orang ini nggak tahu adalah saya kan pakai online, saya bermain di toko online dan kemudian saya promosikan itu di Facebook waktu itu. Nah, dia nggak tahu kalau orang yang udah mau beli aja yang kemudian datang ke toko. Mereka yang memang mau lihat barang, mau tanya-tanya langsung, boleh datang ke toko. Tapi kalau misalnya enggak, ya terjadinya di online. Dan setiap pengunjung dia itu datangnya dari online, bukan dari mall itu. Mallnya tetap sepi. Nah, jadi hari ini pertanyaannya adalah kalau tempat usaha Anda secara fisik sepi banget, Anda harus segera menyadari bahwa kita bermain di online. Nah, jadi kenapa kok kemudian saya memilih untuk Anda harus menggunakan Facebook Live? Ini ada dasarnya. Karena live, pertama, semakin lama Anda live, semakin efektif buat si sosial media dan buat Anda. Kedua, kalau seumpama Anda bisa pakai fitur terbaru dari Facebook, dia akan suka banget dan dengan senang hati mendorong orang-orang untuk melihat konten Anda. Nah, berarti usaha Anda untuk meningkatkan orang-orang yang nonton video Anda itu tentu akan semakin lebih mudah. Ya, nah tinggal apa sih Pak yang perlu untuk saya pahami dan saya pegang ketika kita membuat konten ini. Nah, ini ada 3 tips ya, saya udah mau bagikan kepada Anda. Pertama adalah Anda tentukan 3 hal untuk Anda tampilkan secara live.
Anda mau ganti-ganti baju di situ, modeling baju, jualan tas, jualan aksesoris. Anda mungkin mau melukis seperti Opa Siluet ini. Anda cari ya di Facebook ya Opa Siluet ya. Terus kemudian Anda mungkin nyanyi, ya Anda nyanyi di sana, atau Anda bercerita, atau Anda show di sana, apapun itu bentuknya. Anda bisa live, ya. Pertanyaannya Pak, saya lihat kok yang live itu cuma anak-anak main game ya. Apakah memang bisnis itu sebetulnya bisa untuk pakai live? Oh bisa banget, sangat bisa. Jadi prinsipnya adalah semakin luas Anda bisa dilihat oleh orang-orang, semakin bagus. Cuman memang tidak akan semua orang kemudian membeli produk Anda. Mereka yang tertarik aja yang kemudian akan membeli produk Anda. Dan itu sangat wajar. Toh pasangan hidup kita juga cuma satu, gitu ya. Kan nggak sekampung kita kawinin sama-sama, kan nggak mungkin. Nah jadi prinsipnya bisnis Anda itu memang tidak cocok untuk semua orang. Jadi jangan jualan kepada semua orang. Anda harus jualan kepada orang yang memang menjadi target market utama Anda. Nah berarti ketika Anda live, tujuannya adalah Anda bisa memperluas cakrawala Anda. Wah asik ya. Anda bisa dilihat oleh banyak orang. Ketika banyak orang ini melihat, dia akan terfilter. Oh, mereka-mereka yang suka akan stay di situ, ngobrol dengan Anda, ya, dan seterusnya. Nah, tinggal langkah berikutnya adalah di saat Anda melakukan live, usahakan Anda lakukan ini setiap hari, minimal 60 menit sehari. 60 menit, 120 menit, 2 jam gitu ya. 3 jam, lebih gila lagi. Nggak harus terus-menerus. Anda tetap boleh tinggal ke toilet, boleh sambil makan. Dan orang suka menemenin Anda. Ya, suka banget. Kalau nggak percaya Anda coba aja deh. Anda akan tahu kok feel-nya. Lalu, Facebook itu kuncinya di sini. Semakin lama Anda Facebook Live, semakin dia joss. Joss itu artinya apa? Dia akan mengirim notifikasi bahwa Anda sedang live ke semakin banyak orang. Itu gila banget. Ya, gila itu artinya apa? Anda tidak bayar Facebook, tapi dia mau promosikan Anda ke orang-orang di tempat dia. Ini enak banget. Enak banget. Ya, jadi Anda rajin pakai live, pakai Facebook Live, punya dia senang, dia akan kirim orang ke tempat Anda senang, ya. Jadi simbiosis mutualisme, ini asik banget. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, Pak, lantas selama live, apa yang harus saya perhatikan? Oke, ini terakhir dari saya. Saat live, ya, Anda harus share live Anda ke WhatsApp. Harus, ya. Lalu kemudian Anda harus sapa mereka-mereka yang mampir. Dan Anda minta mereka untuk nonton ulang. Nonton ulang. Kalau nggak ada waktu, nonton ulang. Atau Anda share postingan saya ini ke teman-teman kamu dong. Bantulah, gitu ya. Apalagi, dalam cerita Opa Siluet ini, itu banyak sekali kisah-kisah sosial. Ya, sosial banget. Nah, jadi Anda kalau seumpama dimintain tolong sama si Opa Siluet, Anda cari di sana, di Facebook. Terus kemudian Anda mungkin bisa bantu beliau. Anda diminta untuk share postingan saya ulang, boleh nggak gitu ya. Anda share aja. Anda nggak keluar waktu, Anda nggak keluar uang, Anda justru memberi rezeki pada orang lain. Itu hukum alam yang sangat baik. Untuk Anda membuka pintu rezeki Anda harus membantu membuka pintu rezeki orang lain. Gila ya? Iya. Karena faktanya memang seperti itu. Nah jadi, kenapa kok kemudian saya sering banget Pak bagi-bagi edukasi di sosial media? Ya karena tujuannya ke sana sebetulnya. Saya dibayar mahal. Ya, oleh karena itu sebaiknya Anda tidak membayar saya, kecuali memang Anda mau membayar mahal saya. Prinsipnya begini, saya mau membuka pintu rezeki Anda. Ya, saya membuka pintu rezeki Anda. Jadi, makanya saya bagikan dalam konten-konten gratis supaya Anda bisa konsumsi. Nah, salah satunya dengan cara apa? Ini adalah jalur baru supaya kita bisa berkontak, Bapak Ibu. Ini adalah grup channel saya di Telegram, baru aja saya buat. Ya, Anda bisa masuk dan bergabung di situ t.me/Kristu-tips. Dan kalau Anda masuk ke sana, kita bisa ngobrol lebih dalam. Anda bisa lihat info-info terbaru dari saya. Kita bisa, mungkin juga Anda bisa tanya-tanya tentang kelas coaching. Anda bisa coaching dengan saya, baik yang berbayar maupun yang enggak gitu ya. Bagaimana caranya? Kita bisa ngobrol di sana. Dan saya bisa buka untuk Anda bagaimana, apa yang harus Anda lakukan lewat tips-tips, lewat studi kasus, dan lain sebagainya. Jadi, buat Anda yang bisa mampir di Telegram, pastikan Anda masuk ke sana. Dan juga saya buat satu video juga tentang bagaimana cara Anda bisa membangun kolam Anda di internet menggunakan Telegram ini. Ini salah satu fasilitas yang oke banget kalau Anda ngerti cara memaksimalkannya. Anda ngerti bagaimana cara membangun kolam Anda di prospek di Telegram. Ini bakal bagus banget buat bisnis Anda. Oke? Jadi setelah Anda kumpulkan orang-orang dari sosial media di Facebook Live,
Anda arahkan mereka ke satu tempat yang Anda bisa pegang, ke satu tempat yang kemudian Anda bisa kirim informasi-informasi Anda, pengumuman-pengumuman Anda, supaya mereka bisa melihat konten Anda. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi, sekarang tipsnya udah habis, selesai. Kalau seumpama Anda merasa Anda nyaman, Anda suka, Anda merasa dapat manfaat, Anda bisa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar, supaya saya tahu apa yang ada dalam pikiran Anda, sehingga kita bisa ngobrol lebih enak lagi di kesempatan berikutnya. Oke? Jadi terima kasih untuk Anda yang udah mampir. Jangan lupa untuk like, follow, share, subscribe, dan lain sebagainya ya di sosial media saya ini. Dan sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristo Teru.